Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas presentasi makalah kami. Salawat beriring salam tak lupa pula kami hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Muhammad Farzazim dari kelompok 1 ingin membacakan materi pertama kelompok saya. Kelompok saya beranggotakan pertama saya sendiri, yang kedua Sundari Febrianti, yang ketiga Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah, yang keempat Ade Kurniawan. Baiklah, beberapa materi kami adalah yang pertama A. Pengertian akidah, yang kedua B. Dasar hukum akidah, yang ketiga C. Ruang lingkup akidah, yang keempat D. Sumber akidah, yang kelima E. Cara menetapkan akidah. Saya sendiri akan menyampaikan pengertian akidah dan dasar hukum akidah, Sundari akan menyampaikan ruang lingkup akidah, Nur Sofa akan menyampaikan sumber akidah, dan Ade akan menyampaikan cara menetapkan akidah. Pertama, pengertian akidah. Pengertian akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan atau at-tausiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan juga al-ihkamu yang artinya mengokohkan, dan ar-rabtu bukuah yang berarti mengikat yang kuat. Pengertian akidah secara istilah adalah iman teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Pengertian akidah dalam syarak yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat dan para rasulnya, dan juga hari akhir serta pada qada dan qadar. Menurut M. Hasbi As-Siddiqi mengatakan akidah menurut ketentuan bahasa ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih darinya. Ada lagi dari Syekh Mahmud Syaitot adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh syakwa sangka dan tidak boleh dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Lalu ada dari Syekh Hasan Al-Banna mengatakan akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan-raguan. Lalu ada menurut Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia di dalam hati serta diyakini fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Yang kedua, dasar hukum akidah. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Artinya, suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka, sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW sebagai pengemban wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian pendapat para ulama yang otoritatif yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah iman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan perantara malaikat Jibril, melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh seluruh umat Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 dan masih banyak lagi di antaranya. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung. Allah adalah Tuhan yang semuanya bergantung kepadanya dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Yang kedua ada hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir ataupun sikap diam dari Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah yang diucapkannya itu dalam kurung Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.